Sumpah ya, manusia itu memang habis cari penyakit. Kalian tahu Danau Natron, tempat yang katanya instagramable, padahal isinya cuma jebakan maut buat orang-orang yang terlalu percaya sama filter kamera. Dilihat dari foto, danau ini memang cantik, warnanya pink, bikin mata adem. Tapi kenyataannya, ini danau level keasamannya sudah kayak air aki dicampur pembersih rata yang dipakai buat ngepel dosa-dosa kalian. Hewan yang iseng nyemplung ke sini bukannya berenang malah langsung berubah jadi patung batu. Hardening instan. Bayangin, kalian lihat liburan pengen dapat lihat banyak, malah kepleset dikit, besoknya kalian udah ada di fosil dengan pose dark face yang bakal dipajang anak cucu. Ini mah bukan wisata, ini pabrik kerajinan tangan alami. Siapa yang mau liburan tapi malah jadi jasa ruang tamu? Kalau ada yang ngajak kalian ke sini, fix dia lagi pengen ngeliat kalian jadi pajangan. Mending rebahan di rumah, aman dari jadi patung. Kalau kalian mending jadi kaum rebahan daripada jadi fosil estetik. Kalian yang kena matahari jam 10 siang aja udah ngeluh kayak mau kiamat. Tolong jangan sok-sokan masukin Death Valley di Amerika ke bucket liburan. Dari namanya aja udah lembah kematian. Orang waras mana yang baca pelangan itu terus mikir, wah vibes-nya asik nih buat healing. Suhu di sini tuh bisa tembus 56 derajat Celcius. Jangankan manusia, setan aja kalau disuruh nongkrong di situ mending minta mutasi ke kutub utara. Saking panasnya, turis-turis gila suka iseng goreng telur langsung di atas aspal. Masalahnya, kalau kalian kepleset terus pingsan di situ, bukan telurnya yang matang, kalian yang berubah jadi seperti itu. Bukan tempat wisata, ini simulasi neraka bocor tingkat dewa. Yang anehnya malah dikasih loket tiket. Jadi kalau ada teman yang ngajak road trip ke sini, langsung blok aja WA. Dia niat membaling kalian, mending kita nongkrong nonton di depan kulkas minimarket kan. Lihat video ini kalau kalian tim AC garis keras yang benci keringetan. Pernah ngerasa kalau tetangga kalian itu berisik dan gak tahu diri? Syukuri itu, karena di Brazil ada pulau yang isinya cuma ribuan ular berbisa yang jauh lebih gak ramah. Namanya La de Quimada Grande, atau lebih dikenal sebagai Pulau Ular. Kalian tahu kenapa dilarang masuk? Bukan karena takut kalian curi batu batanya, tapi karena pemerintah Brazil tahu kalian gak punya nyawa cadangan. Di setiap meter persegi pulau itu ada sekitar 1-5 ular golden lancahit yang nungguin. Ini ular gigitannya bisa bikin daging kalian membusuk dalam sekejap. Bayangin kalian nyasar di situ, baru naruh kaki aja belum, udah dikerumunin ribuan ular yang tatapannya kayak debt collector lagi nagih utang. Ini bukan pulau wisata, ini adalah ruang isolasi buat ular-ular yang pengen hidup tenang tanpa diganggu sama manusia-manusia so adventure seperti kalian. Jadi, kalau kalian punya hobi koleksi ular, mending pelihara cacing aja di rumah. Jauh lebih aman dan gak bikin jantung kalian copot. Tak teman kalian yang sok berani kalau diajak masuk hutan, siapa tahu dia mau jadi santapan ular di sini. Kalau kalian lebih milih di rumah daripada jadi makanan reptil. Kalian sering ngeluh bau bintang kalau lagi di kawah pura. Hati-hati, mungkin kalian baru aja mampir ke neraka level rendah. Kenalin nih gunung api Dalol di Ethiopia. Dilihat sekilas tempat ini kayak planet lain di film fiksi ilmiah. Warnanya kuning, hijau, merah, cantik banget kan? Tapi jangan ketipu, ini sebenarnya adalah kawah gunung api yang dikelilingi kolam asam cair dan gas beracun. Suasananya bukan cuma panas, tapi juga bikin mata kalian perih kayak habis di roasting sama mati. Saking caosnya tempat ini, jangankan manusia, bakteri pun ikut buatan kalian yang hidup di sana. Kalian cuma perlu nafas sekali aja, paru-paru kalian bakal langsung demo minta berhenti kerja. Ini bukan lokasi syuting film, ini adalah bukti kalau bumi sebenarnya lagi marah dan pengen kalian cepat-cepat pergi. Jadi, kalau kalian pengen ngerasain gimana rasanya hidup di planet asing tanpa harus keluar ongkos ke luar angkasa, ya kesini aja. Tapi jangan salahin saya kalau nanti kalian balik-balik tinggal mana. Kalau kalian mending liburan di depan kipas angin aja daripada di kawah beracun. Kalian pernah gak sih iseng ngebor tembok rumah, terus nyesel karena bolongnya kebesaran? Nah, ilmuwan Rusia pernah ngelakuin hal yang sama, tapi korbannya adalah planet bumi. Jadi, di Rusia ada proyek namanya Kola Super Deep Borehole. Niatnya cuma mau ngebor sedalam-dalamnya buat tahu isi perut bumi. Pas udah nyampe kedalaman 12 km, mereka berhenti. Bukan karena nggak niat, tapi karena suhunya udah tembus 180 derajat Celcius. Saking panasnya bebatuan di sana, udah bukan kayak batu lagi, tapi lebih mirip plastik lembek yang nempel di mata bor. Katanya sih, saking dalamnya, di sana bisa dengar suara yang aneh. Ya bayangin aja kalian lagi asyik ngebor, malah dengar suara tetangga dari pusat bumi. Ini bukan lagi eksplorasi, ini udah kayak kalian nggak sengaja ngebuka pintu neraka gara-gara penasaran. Sekarang lubang itu cuma ditutup pakai plat logam seadanya, kayak nutup lubang kursi dapur. Kalau kalian berani, coba deh teriak ke lubang itu. Siapa tahu ada yang nyaut dari bawah. Kalau kalian setuju kalau bumi itu mending biarin aja tenang, nggak usah diganggu-ganggu. Kalian pernah nggak sih lupa matiin kompor pas habis masak mie instan? Bayangin kalau kompornya nggak mati selama 50 tahun. Itulah yang terjadi di Turkmenistan. Tempat ini namanya Darvaza Gas Crater.
tapi orang-orang lebih sering menyebutnya gerbang neraka. Ceritanya, dulu ilmuwan mau ngebor gas, tanahnya malah ambles. Takut gas beracunnya menyebar kemana-mana, mereka mutusin buat dibakar aja sebentar. Tapi dasar manusianya kurang teliti, apinya malah nggak bisa mati sampai hari ini. Jadi bayangin, ada lubang raksasa di tengah gurun yang apinya menyala terus selama puluhan tahun. Kalian kalau kesana cuma modal sosis sama jagung, bisa pesta bakar-bakaran gratis sampai puas. Tapi masalahnya, suhu di pinggiran lubang itu panasnya bisa bikin bulu hidung kalian pasang seketika. Ini benar-benar definisi kesalahan teknis yang jadi objek wisata ikonik. Kalau kalian punya teman yang hobi bikin masalah, mungkin dia harus belajar dari lubang ini. Bikin masalah tapi malah jadi terkenal. Lihat, kalau kalian mending bakar sate daripada bakar gas bumi. Kalian bangga punya koleksi barang branded. Coba deh tengok di tengah Samudra Pasifik. Ada satu pulau yang isinya barang-barang kalian semua. Tapi sayangnya bukan barang mewah, melainkan sampah. Namanya Great Pacific Garbage Patch. Itu pulau sampah raksasa yang luasnya 2 kali lipat negara bagian Texas. Bayangin, semua sedotan plastik, botol sampo, sama tutup botol yang kalian buang asal-asalan selama 20 tahun terakhir, semuanya kumpul jadi satu di sini. Ini adalah pesta reuni paling memalukan dalam sejarah umat manusia. Ikan-ikan di sana mungkin pada bingung, ini air laut apa sop plastik? Kalian kalau mau bikin rumah dari sampah, tinggal datang ke sini. Nggak perlu beli semen, cukup pungutin plastik bekas sikat gigi kalian sendiri. Ini bukan destinasi wisata, ini adalah tumpukan dosa kita semua yang lagi ngapung di tengah laut. Jadi mulai sekarang, kalau kalian buang sampah sembarangan, ingat ya, itu lagi perjalanan dinas ke tengah samudra buat bangun pulau. Stop jadi kontributor, atau nanti kalian yang bakal disuruh pindah ke sana buat jadi warga negara sampah.